Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan disapa oleh Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 14 dan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur ingin mengajak kita dalam banyaknya tantangan kehidupan di dunia ini. Tantangan untuk maju, tantangan untuk berhasil, tantangan untuk sukses. Sering sekali mengajak kita untuk kompromi. Saat dunia ini ingin mencapai kesuksesan, maka segala sesuatunya adalah halal. Segala sesuatunya adalah benar. Menarik kita untuk melihat segala sesuatunya adalah jalan untuk meraih kesuksesan. Segala kesuksesan itu harus kita raih dalam setiap kebenaran-kebenaran yang disuka oleh Tuhan. Maka saat kita berbincang-bincang dengan rekan bisnis kita, saat kita berbincang-bincang dengan rekan kerja kita, saat kita ingin membuat semuanya berhasil, tanpa harus memakai perkataan-perkataan yang bohong, tanpa harus memakai kata-kata yang penuh dengan tipu daya, sehingga kita seakan-akan bisa menjebak orang lain, tapi sebenarnya bukan mereka yang terjebak dalam tipu daya kita, tapi kita yang sedang terjebak untuk sukses dengan tipu daya. Oleh karena itu, apa yang menjadi pilihan bagi kita? Tetaplah benar di hadapan Tuhan. Tanpa harus melakukan tipu daya, Tuhan akan memberikan kesuksesan bagi kita. Sehingga dalam segala model zaman yang kita lalui hari-hari ini yang ingin memaksa kita meraih kesuksesan itu, kita diajak Tuhan untuk tetaplah jaga lidahmu, untuk tetap diajak jagalah bibirmu, sehingga perkataan yang kita sampaikan bukanlah tipu, perkataan yang kita sampaikan bukanlah kejahatan yang merugikan orang lain dan juga nantinya akan merugikan diri kita. Tapi izinkan mulut dan lidah kita, perkataan kita, tetap berlandas pada kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah ragu untuk tetap yakin kalau hidup kita akan sukses dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini juga Tuhan ingin mengingatkan kita melalui kitab Pemazmur. Selain perkataan, kita diajak juga untuk mengkondisikannya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita tetap berada dalam kehendak Tuhan? Maka kita tidak bergaul erat dengan kejahatan. Kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Kita tidak mau coba-coba bersama-sama dengan kejahatan itu. Sekalipun tidak mencoba. Dan berusahalah. Maka pemazmur menyadari juga bahasa penuh perjuangan bagi kita. Untuk tidak berkompromi dengan kejahatan. Untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Saat kita berada dalam kondisi-kondisi kehidupan kita, saat orang lain sudah mengatakan itu adalah hal yang wajar, dalam setiap proyek itu adalah hal yang wajar, dalam karir itu adalah hal yang wajar, dalam masa depan itu adalah yang wajar, tapi Alkitab katakan itu tidak, maka katakan tidak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan apa yang dunia ini pastikan caranya untuk mendapatkan kesuksesan akan memberikan kesuksesan bagi kita. Tapi mari imani, ada caranya Tuhan yang mau kita aminkan, ada prosesnya Tuhan yang mau kita aminkan, yang akan memberikan kesuksesan bagi kita. Bukan dunia ini yang jadi jaminannya, tapi adalah Tuhan. Maka oleh karena itu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusaha. Kita tidak boleh hanya tinggal diam saja, berdiam diri saja untuk melakukan yang baik, yang benar. Tapi kita harus berjuang dengan optimis. Bahasa janji Tuhan itu akan lebih menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Perkatakan yang benar, lakukan yang benar. Perkatakan yang baik, lakukan yang baik. Perkatakan yang tidak merugikan orang lain dan diri kita. Dan lakukan apa yang tidak merugikan orang lain dan diri kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.